Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita boleh menikmati kebaikan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Menikmati sukacita bersama dengan Tuhan karena hari yang Tuhan berikan. Dan juga kita diberi kesempatan menikmati nafas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali bersama-sama melihat dan merenungkan firman Tuhan dalam jelajah Alkitab Perjanjian Baru. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan kali ini jelajah Alkitab kita akan masuk pada seri yang ke-353. Kita percaya bahwa Tuhan akan semakin meneguhkan kita untuk memahami firman Tuhan. Firman Tuhan pada kali ini kita akan melihat bersama-sama di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-11. Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-36 sampai yang ke-44. Pasal 11 ayat yang ke-36 sampai yang ke-44. Ayat 36 berkata, kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta. Tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masyghulga pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya bahwa kepadaku, maka engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau telah mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar dan kaki tangannya masih tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Nah, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita melihat bagaimana Tuhan membangkitkan Lazarus pada saat itu supaya orang-orang yang sekelilingnya atau orang-orang Yahudi pada saat itu yang bersama-sama dengan Marta dan Maria boleh melihat kemuliaan Allah di dalamnya. Nah, Yesus kembali memperlihatkan kasihnya kepada Maria. Kalau kita akan melihat renungan tadi. Ketika orang-orang Yahudi menuntut Yesus dan membandingkan antara memelekkan orang buta dengan membangkitkan orang mati, Yesus berduka, dalam kurung tadi dikatakan masgula. Karena ternyata orang-orang Yahudi tidak mau paham dengan kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka. Mereka tetap tidak mau percaya kepada Yesus Kristus bahwa Yesus adalah Mesias dan Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Yahudi pada saat itu. Padahal Yesus sudah menyatakan berbagai tanda-tanda yang ajaib yang diperlihatkan kepada orang-orang Yahudi. Yesus tahu isi hati mereka, karena itu Yesus pergi ke kubur Lazarus. Nah, saat Yesus meminta orang mengangkat batu tersebut, Marta pun belum yakin akan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi akhirnya batu itu pun diangkat. Nah, sesudah Yesus menengadah ke atas dan berdoa kepada Bapa di sorga, doa itu diperdengarkan kepada orang banyak yang ada di sana. Kenapa? Supaya mereka yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, doa yang disampaikan Tuhan Yesus kepada Bapa di sorga. Nah, di sana Yesus juga mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Dia adalah utusan Allah, utusan Bapa itu sendiri. Yesus diutus oleh Bapa karena Yesus adalah pribadi yang kedua dari Tuhan. Ini bukan berarti Yesus lebih rendah. Bukan berarti Yesus lebih rendah dari Tuhan.
Nah, Yesus diutus untuk melaksanakan misi dari Bapa, yaitu untuk menyelamatkan manusia di dunia ini. Nah, tetapi Yesus sedang merendahkan dirinya dan mengosongkan dirinya supaya apa? Supaya dia bisa menjadi manusia seutuhnya, menjadi pribadi manusia untuk melaksanakan misi penyelamatan manusia itu sendiri. Sehingga dia siap menerima perintah dari Bapa di sorga. Ya, dia senang untuk menjadi Mesias yang khusus untuk melaksanakan misi penyelamatan manusia. Nah, setelah berdoa dan bersyukur, Yesus kemudian berseru dengan suara yang keras supaya Lazarus keluar. Nah, Yesus sengaja bersuara keras supaya apa? Supaya orang-orang yang di sekelilingnya bisa mendengar suaranya. Lazarus yang sudah mati itu pun kemudian datang keluar. Dengan kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain pelu. Nah, ketika hal itu terjadi, kita mungkin susah membayangkan bagaimana reaksi orang-orang yang melihat peristiwa yang dahsyat itu. Orang-orang yang sudah mati 4 hari bisa bangkit dan keluar dari kubur. Lalu Yesus berkata supaya orang-orang membuka kain yang menutupi Lazarus dan membiarkan dia pergi. Nah, apa yang terjadi akan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Sekali lagi kita akan melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu adalah membuktikan bahwa dia adalah Mesias. Untuk membuktikan bahwa dia adalah Tuhan yang berkuasa atas kematian dan juga kebangkitan. Nah, semua mukjizat yang dilakukan oleh Yesus bukan untuk kepentingan orang yang disembuhkan, tetapi untuk kepentingan pemberitaan Injil. Karena itu, Yesus juga memberikan kuasa yang sama kepada para rasul, supaya para rasul mengadakan mujizat. Ini semua tertujuan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, pada saat itu, karena belum ada kitab suci yang dicatat secara lengkap, sehingga banyak orang untuk memberitakan firman Tuhan, para rasul memberitakan firman Tuhan itu memerlukan kuasa dan mukjizat-mukjizat yang dahsyat yang Tuhan berikan supaya firman Tuhan dan berita Injil dapat disampaikan kepada orang banyak pada saat itu. Nah, tetapi tidak ada lagi orang yang memiliki karunia mukjizat pada saat ini. Karena apa? Karena hanya Yesus dan juga para murid, para rasul yang bisa mengadakan mukjizat kesembuhan dan mukjizat yang luar biasa yang memiliki karunia tersebut, yang tujuannya adalah untuk memberitakan Injil Tuhan pada saat itu. Nah, Yesus juga sudah memperingatkan bahwa di akhir zaman akan datang Mesias palsu yang mengadakan mukjizat yang dahsyat, bahkan dengan menggunakan nama Yesus Kristus. Mereka meniru Yesus untuk meyakinkan bahwa yang datang itu adalah Mesias yang asli. Hari ini mukjizat bisa terjadi. Nah, ketika kita berdoa dan Tuhan mengabulkan doa kita, dan mukjizat itu bisa terjadi. Tetapi tidak ada orang lagi yang bisa mempunyai atau mengadakan karunia mukjizat atau karunia kesembuhan. Nah, oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita perlu berhati-hati untuk zaman-zaman saat ini. Supaya apa? Supaya kita bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu, mana yang benar-benar dari Tuhan, dan mana yang bukan dari Tuhan. Dan kita harus membedakan antara karunia kesembuhan dengan doa kesembuhan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, maka berhati-hatilah supaya kita jangan sampai disesatkan oleh Mesias palsu pada saat ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kiranya firman Tuhan dan renungan kali ini boleh memberkati kita dan kita semakin boleh mengerti akan firman Tuhan. Sampai bertemu kembali pada seri yang berikutnya. Maranatha.